few moments later. Halo teman-teman, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area yang merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh anggota ASEAN pada tahun 1992. Nah, di sini itu ada tujuan AFTA. Tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggota di ASEAN dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Negara yang termasuk ke anggota AFTA itu ada 10. Pertama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Melalui AFTA, negara-negara anggota ASEAN telah meningkatkan volume perdagangan dan investasi antara satu sama lain, sehingga membuka peluang baru bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka. Di bawah perjanjian AFTA, negara-negara anggota ASEAN berjanji untuk mengurangi dan menghapus tarif bea masuk pada sejumlah produk yang dihasilkan oleh negara-negara lain di wilayah tersebut. Hal ini berarti bahwa produk yang dihasilkan di negara-negara ASEAN dapat saling dipertukarkan tanpa adanya hambatan tarif yang tinggi. Oke, dan di sini itu ada dampak positif dari AFTA. Yang pertama itu menciptakan peluang pasar baru, yang kedua mempermudah perizinan kerja di negara-negara ASEAN, ketiga mempermudah masuknya produk Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN, dan keempat itu adalah memperbesar peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Dan AFTA juga memiliki dampak negatifnya. Yang pertama itu, satu, melimpahnya produk-produk luar negeri yang mematikan produk dalam negeri. Yang kedua, adanya persaingan industri antara produk dalam dan produk luar negeri. Yang ketiga, munculnya sifat konsumerisme. Pengaruh AFTA bagi Indonesia adalah melimpahnya produk-produk luar negeri yang dapat mematikan produk dalam negeri, menghambat pertumbuhan sektor industri yang disebabkan oleh perdagangan luar negeri yang terlalu bebas sehingga menghambat negara berkembang memajukan sektor industri lebih cepat. Peningkatan pertumbuhan perekonomian ASEAN setelah ditandatangani AFTA dapat dilihat dari peningkatan ekspor ASEAN antara tahun 1991 sampai 2014 yang mencapai rata-rata sebesar 16,38% per tahun, dan peningkatan impor ASEAN yang mencapai 12,25% per tahun yang juga sudah mencakup krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Dan AFTA juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN dengan cara itu ada 5. Yang pertama itu menciptakan pasar tunggal, yang kedua meminimalkan hambatan ekonomi, yang ketiga menciptakan area investasi dan kompetitif, yang keempat menjadi ASEAN sebagai basis produksi dunia, dan yang terakhir itu yang kelima meningkatkan perdagangan dan investasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.